Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Hadiah Sahman Septian dari kelas Informatika C NIM 2206075. Di sini saya akan membahas tentang cara kerja mesin automata pada setiap bahasa Chomsky. Nah, tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah teori bahasa dan otomata yang dosen pengampunya Ibu Fitri Nuraini, Eskom Mkom. Kita langsung aja ke bahasa yang pertama, yaitu regular grammar atau tipe 3 yang mesin automatanya finite state automata. Mesin automata pada bahasa Chomsky tipe 3 yang juga dikenal dengan bahasa reguler diwakili oleh finite state automata atau finite state machine. Ini adalah model komputasi sederhana yang digunakan untuk mengenali bahasa dengan aturan yang relatif sederhana. Nah, cara kerja dari mesin otomatis finite state automata adalah yang pertama, alfabet masukan atau input alfabet. Pertama-tama kita harus mendefinisikan alfabet masukan. Ini adalah kumpulan simbol atau karakter yang diperbolehkan dalam bahasa yang ingin kita kenali. Nah, contohnya itu dalam bahasa yang mengenali bilangan bulat positif. Alfabet masukannya mungkin berisi digit 0 hingga 9, seperti 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua yaitu keadaan, stage. Mesin otomata tipe 3 memiliki sejumlah keadaan. Setiap keadaan merepresentasikan kondisi atau posisi mesin saat pemrosesan string masukan. Misalnya, dalam mesin otomata yang mengenali bilangan bulat positif, kita mungkin memiliki beberapa keadaan seperti mulai, angka selesai, dan selesai. Yang ketiga, transisi. Mesin otomata ini memiliki tabel transisi yang mengatur perpindahan antara keadaan. Transisi ini didasarkan pada simbol yang sedang dibaca dari masukan. Setiap transisi dalam tabel ini mengerahkan mesin dari satu keadaan ke keadaan lain, atau mungkin tetap pada keadaan yang sama, tergantung pada simbol masukan saat itu. Transisi ini mendefinisikan aturan perpindahan mesin otomata. Yang keempat adalah keadaan awal. Ada satu keadaan awal yang menunjukkan keadaan di mana mesin otomata memulai pemrosesan string masukan. Ini adalah keadaan awal yang menggambarkan awal dari proses pengenalan bahasa reguler. Yang kelima atau yang terakhir yaitu keadaan akhir. Mesin otomata tipe 3 juga memiliki keadaan akhir. Keadaan-keadaan ini menunjukkan bahwa mesin telah selesai memproses string masukan. Jika mesin berada di salah satu keadaan akhir ini setelah membaca seluruh string, maka itu string berarti diterima oleh mesin otomata, yang berarti string tersebut adalah bagian dari bahasa yang diterima. Mesin otomata tipe 3 bekerja dengan membaca atau satu simbol pada satu waktu dari string masukan. Selama pembacaan simbol-simbol ini, mesin otomata berpindah dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Sesuai dengan transisi pemindahan ini terjadi berdasarkan simbol yang sedang dibaca. Mesin akan terus membaca dan memproses simbol-simbol hingga mencapai akhir string. Nah, jika setelah membaca seluruh string, mesin berada di salah satu keadaan akhir, maka string tersebut diterima sebagai anggota dari bahasa yang diterima oleh mesin otomata. Jika berada di keadaan akhir dan setelah membaca seluruh string, maka string tersebut ditolak. Yang kedua yaitu ada context free grammar tipe 2 yang mesin automata push down automata. Mesin otomata yang menggunakan konsep tumpukan atau stack disebut sebagai push down automata atau PDA. Dan ini adalah mesin otomata yang digunakan untuk mengenali bahasa konteks bebas, yaitu context free language. Cara kerja mesin otomata PDA yang pertama yaitu simbol input. Mesin otomata PDA menerima input dalam bentuk urutan simbol-simbol dari alfabet masukan atau input alfabet. Pada setiap langkah, mesin otomata membaca satu simbol dari input. Yang kedua yaitu tumpukan. Setiap PDA menggunakan tumpukan sebagai tambahan untuk melacak informasi kontekstual selama pemrosesan input. Tumpukan ini biasanya berisi simbol-simbol dan tumpukan tersebut dapat diakses untuk mengingat informasi sebelumnya atau menyimpan sementara saat memproses input. Tumpukan dapat melakukan operasi push atau mendorong untuk menambahkan simbol ke atas tumpukan dan operasi pop untuk menghapus simbol teratas tumpukan. Yang ketiga itu aturan transisi.
PDA memiliki aturan transisi yang mendefinisikan perilaku mesin berdasarkan simbol input saat ini. Simbol teratas pada tumpukan dan keadaan saat ini. Aturan transisi ini biasanya dalam bentuk terminal A, Q, dan variabel X menghasilkan terminal P, A, di mana Q adalah keadaan saat ini, A adalah simbol input yang sedang dibaca, X adalah simbol teratas pada tumpukan, P adalah keadaan berikutnya, A adalah urutan simbol yang akan digunakan untuk mendorong atau mengganti tumpukan. Yang keempat yaitu perpindahan pada tumpukan. Selama proses input, PDA dapat melakukan operasi push mendorong untuk menambahkan satu atau lebih simbol, atau operasi pop untuk menghapus. Operasi push dan pop tergantung pada aturan transisi yang sesuai dengan simbol input dan simbol teratas tumpukan. Yang terakhir yaitu pengecekan penerimaan. PDA menerima input jika mendapat keadaan akhir yang sesuai dengan keadaan akhir yang didefinisikan. PDA juga menerima input jika tumpukan kosong pada akhir pemrosesan input. Nah, proses ini terus berlanjut sampai mesin mencapai keadaan akhir yang sesuai atau tidak dapat lagi memproses input dengan aturan yang ada. Nah, jika mencapai keadaan akhir atau tumpukan kosong, maka dianggap terima. Sebaliknya, jika mesin tidak mencapai keadaan akhir atau tumpukan tidak kosong, maka input ditolak. Yang ketiga itu bahasa Chomsky Context Sensitive Grammar tipe 1. Yang mesin automatanya itu linear bound automata. Mesin otomata linear bound automata atau LBA adalah model komputasi yang memiliki kemampuan komputasional yang kuat dan setara dengan mesin Turing, tetapi dengan batasan pada tumpukan. LBA termasuk dalam tipe Chomsky tipe 1 yang dikenal sebagai bahasa konteks sensitif atau konteks sensitif language. Cara kerjanya itu yaitu pertama input, LB menerima input dalam bentuk urutan-urutan simbol dari alfabet masukan. Pada setiap langkah, mesin otomatis membaca satu simbol input. Yang kedua, tumpukan terbatas. Salah satu fitur utama LBA adalah tumpukan yang memiliki kapasitas terbatas. Yang tumpukan digunakan mengelola informasi, sementara yang diperlukan selama pemrosesan input. Yang ketiga, aturan transisi. LBA memiliki seperangkat aturan transisi yang mendefinisikan perilaku mesin berdasarkan simbol input saat ini. Simbol teratas pada tumpukan dan keadaan saat ini. Yang keempat adalah perpindahan pada tumpukan. Selama pemrosesan input, LBA dapat melakukan operasi push untuk menambahkan atau lebih satu atau lebih, atau operasi pop untuk menghapus simbol teratas ke tumpukan dari tumpukan. Yang terakhir itu pengecekan penerimaan. LBA menerima input jika dapat mencapai keadaan akhir yang sesuai dengan aturan yang didefinisikan atau jika tumpukan kosong pada akhir pemrosesan input. Nah, LBA ini termasuk pada bahasa tipe Chomsky pertama. Terus yang terakhir ada unrestricted grammar tipe 0 yang mesin automatanya itu Turing mesin. Mesin Turing adalah model komputasi yang sangat kuat dan sering digunakan untuk mengilustrasikan konsep dasar dalam teori komputasi. Nah, mesin Turing ini termasuk ke dalam bahasa Chomsky tipe 0 atau bahasa sembarang. Cara kerjanya itu yang pertama pita. Mesin Turing bekerja pada pita tak berujung yang terbagi menjadi sel-sel yang dapat berisi simbol-simbol dari alfabet tertentu, termasuk simbol input. Simbol tanda putih biasanya disebutkan sebagai tanda petik 2 dan simbol-simbol lain. Yang kedua yaitu input. Input yang ingin diolah oleh mesin Turing dimasukkan ke dalam sel-sel pita di awal proses. Yang ketiga adalah aturan transisi. Mesin Turing memiliki seperangkat aturan transisi yang mendefinisikan perilaku mesin berdasarkan simbol yang sedang dibaca di bawah kepala, keadaan saat ini, dan simbol yang akan ditulis. Aturan transisi ini dapat berupa jika dalam keadaan ini dengan simbol ini, maka ganti keadaan ini, tulis simbol ini, dan gerakan kepala ke kiri atau ke kanan. Yang keempat adalah perpindahan pada pita. Kepala mesin Turing dapat bergerak ke kiri atau ke kanan satu sel pita pada satu waktu sesuai dengan aturan transisi yang sesuai. Operasi ini memungkinkan mesin Turing untuk memindai dan memanipulasi simbol-simbol pada pita. Yang terakhir yaitu pengecekan penerimaan. Mesin Turing menerima input jika mencapai keadaan akhir yang sesuai dengan aturan yang didefinisikan. Mesin Turing juga dapat masuk ke dalam keadaan tertentu yang menunjukkan penolakan input.
Nah, mesin Turing ini sangat kuat dalam hal kemampuan komputasionalnya dan dapat mengenali bahasa rekursif tertutup yang termasuk ke dalam bahasa Chomsky tipe 0. Ini berarti mesin Turing dapat mengenali bahasa yang dengan terstruktur yang sangat kompleks dan dapat memecahkan berbagai jenis cara perhitungan yang tidak dapat ditangani oleh mesin otomata lain dalam hierarki Chomsky. Nah, mesin Turing ini juga digunakan untuk mendefinisikan batas kemampuan komputasi terkait dengan masalah-masalah yang dapat atau tidak dapat diselesaikan oleh komputer. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.